Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nawang Bulan Kusuma, saya dari kelas 3 MG jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sekretaris dan kesekretariatan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasan berikut. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 hal pokok, di mana yang pertama adalah pengertian dari sekretaris, yang kedua pengertian sekretariat, yang ketiga tugas sekretaris, dan yang keempat apa saja yang dilakukan dalam sekretariat. Oke, pertama pengertian dari sekretaris. Sekretaris sendiri merupakan seseorang yang bertugas untuk membantu tugas pimpinan dalam sebuah perusahaan. Secara etimologi, sekretaris itu berasal dari bahasa Latin, itu dari kata secretum, yang memiliki arti rahasia. Dalam bahasa Prancis, disebut dengan sebutan secrétaire, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan sebutan sekretaris. Nah, dalam terminologi, pengertian sekretaris sendiri adalah orang yang harus atau bisa mampu untuk menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan tempat dia bekerja. Nah, selanjutnya ada pengertian sekretaris menurut ahli yang saya temukan. Di sini saya ambil 2 contoh. Yang pertama itu menurut Hartiti Hendrato dan Tulus, di mana pengertian sekretaris sendiri merupakan seorang yang membantu seseorang, dalam hal ini adalah pimpinan, dalam melaksanakan tugas perkantoran. Nah, kalau menurut Saiman, pengertian sekretaris itu merupakan orang yang memiliki tugas mengenai aktivitas atau kegiatan tulis-menulis atau kegiatan mencatat-mencatat suatu pekerjaan, baik itu perkantoran atau perusahaan. Dan selanjutnya adalah pengertian dari sekretariat. Pengertian dari sekretariat sendiri adalah bagian dari suatu organisasi yang menangani pekerjaan atau urusan yang menjadi tugas dari sekretaris. Kesekretariatan sendiri dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau benda. Sedangkan kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sekretariat itu bagian dari organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris. Atau arti lain itu menyebutkan bahwa sekretariat itu adalah suatu kepaniteraan. Oke, selanjutnya itu adalah tugas pokok dari sekretaris. Di sini saya sudah merangkum tugas dari sekretaris. Saya punya 9 tugas pokok dari seorang sekretaris. Yang pertama adalah menjalankan perintah pimpinan, di mana sekretaris itu memiliki kewajiban dalam menjalankan perintah pimpinannya untuk menjalankan suatu organisasi. Yang kedua itu membantu pekerjaan pimpinan. Contohnya seperti menggantikan pimpinan jika sibuk atau pimpinan sedang tidak bisa hadir dalam suatu rapat. Nah, sekretaris ini bisa menggantikan pimpinan. Yang ketiga, memantau program kerja sesuai dengan rencana yang sudah dirapatkan bersama. Yang keempat, sebagai penghubung antara pimpinan dan anggota. Dalam hal ini, contohnya adalah misalkan pimpinan itu hendak menyampaikan sesuatu kepada semua anggotanya. Nah, sekretaris ini bisa menjadi penghubung antara pimpinan dan anggota, di mana nantinya sekretaris ini akan menyampaikan pesan dari pimpinannya kepada seluruh anggotanya. Keenam, melakukan korespondensi. Itu artinya seorang sekretaris akan melakukan suatu kegiatan surat menyurat, baik di dalam perusahaan itu sendiri ataupun antar perusahaan. Yang ketujuh, melakukan pengarsipan. Pengarsipan ini bisa dilakukan dengan menyimpan bukti fisik secara langsung atau menyimpannya menjadi soft file. Yang kedelapan, mengatur jadwal. Seorang sekretaris sendiri dituntut untuk bisa mengatur jadwal dari pimpinannya. Misalnya, mengatur jadwal rapat di hari Senin, hari Selasa, dan hari-hari berikutnya. Yang terakhir adalah menyiapkan rencana kerja. Rencana kerja ini disiapkan sekreatif mungkin agar kerjanya semakin efisien. Nah, yang terakhir,
Apa yang dilakukan dalam suatu kesekretariatan? Di sini saya sudah merangkum hal-hal yang biasanya dilakukan dalam suatu kesekretariatan. Yang pertama itu menyusun rencana kegiatan kerja. Yang kedua, mengelola urusan perlengkapan, rumah tanggaan, dan pengadaan barang. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum. Yang keempat, mengelola urusan administrasi keuangan, serta rencana penyusunan laporan keuangan. Yang kelima ada mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala organisasi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.